Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Septian Gumilar dari kelas Manajemen Reguler 2A ingin menjelaskan tentang marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara, hal ini hanya akan terjadi satu kali aja. Salah satu tanda bahwa era bonus demografi ini telah tiba di Indonesia adalah terjadinya kenaikan jumlah populasi penduduk yang produktif berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun secara signifikan. Era bonus demografi ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan harus dijadikan sebuah peluang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi penduduk usia produktif yang cukup tinggi ini, apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018 menyebutkan bahwa ada sekitar 50,36% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial. Di Indonesia, eh, para generasi milenial memiliki kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang tumbuh dan berkembang, seperti hadirnya bisnis e-commerce, transportasi online seperti Grab, Gojek, Uber, dan lain-lain. Hadirnya bisnis ini merupakan hasil inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zaman sekarang. Untuk memulai itu semua, dibutuhkan marketing intelligence dan jiwa entrepreneur generasi milenial. Marketing intelligence merupakan manifestasi dari sebuah kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi atau data agar segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Ada 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini meliputi produk intelijen, kompetitor intelijen, customer understanding, dan market understanding. Terdapat dua unsur penting marketing intelijen, yaitu meliputi market research dan customer relationship. Marketing atau database marketing yang menjadi fokus dari marketing research adalah lebih kepada proses perencanaan pemasaran yang dimulai dengan menganalisis situasi dan kondisi serta membangun strategi dan program pemasaran yang diakhiri dengan mengaplikasikan strategi dan program yang sudah dirancang sebelumnya. Sedangkan yang menjadi fokus utama dari database marketing terletak pada pengelolaan data dalam sistem database. Cara kerja database marketing ini adalah dengan mengkolaborasikan antara teori dengan teori teknologi informasi, dan database marketing ini masih tergolong teori yang masih baru. Jiwa entrepreneur. Setiap orang pada hakikatnya memiliki semangat entrepreneur dalam dirinya, asalkan orang tersebut memiliki kemauan untuk senantiasa berperilaku kreatif, inovatif, selalu bersiap menghadapi perubahan dan tantangan, serta menyukai kemajuan karena sejatinya rahasia untuk menjadi seorang pembisnis atau entrepreneur adalah kreatif dan inovatif. Entrepreneurship selalu berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk atau jasa yang baru, menciptakan bisnis yang baru, atau bahkan mengembangkan bisnis yang sudah ada. Generasi milenial. Dalam generasi teori yang dikemukakan oleh Mannheim 1552 menyebutkan generasi milenial dengan istilah generasi Y. Jika berdasarkan dari karakteristik tahun kelahirannya, generasi Y ini adalah generasi yang lahir dalam rasio tahun 1980-an sampai tahun 2000-an.
dan melalui editorial dalam sebuah surat kabar utama yang terbit di Amerika Serikat tahun 1993 berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran marketing intelligence dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial saat ini. Pendekatan ini akan berupaya untuk mengkaji dan mengurai keterkaitan antar variabel yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan tools descriptive analysis dan multiple linear regression analysis. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.